Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, yang sudah berikan kepada kita berbagai nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, ya, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang kalau kita coba untuk menghitung-hitung betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya karena terlalu banyak, ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah, ya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan mampu ataupun tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Untuk itu marilah kita sama-sama tentunya mensyukuri, ya, segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, supaya kalau kita bersyukur, insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sesungguhnya kalau kamu bersyukur, sungguh nikmat Allah akan ditambah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tampak di dalam witar ini adalah posisi di dalam perjalanan. Nah, untuk lebih lanjut, ya, marilah kita mengucapkan sholawat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad, kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang sudah memberikan kita berbagai petunjuk, ya, yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis, yang beliau sudah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti, ya, apa-apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita diakui sebagai umatnya yang kelak insya Allah akan menerima syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini juga saya mengajak, mari, ya, selama kita masih bisa bernafas, ya, bisa memandang, ya, bisa merasakan, ataupun selagi kita sehat, ya, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan mengerjakan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan tentunya semua itu atas dasar ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya apa yang kita lihat itu bisa dijadikan pelajaran bagi kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita di dalam perjalanan itu biasanya ada pihak-pihak tertentu yang mungkin karena faktor ekonomi, dia ada yang ngamen, ya, ada yang istilahnya itu meminta-minta, ya, ada yang menjual jasa, ya, yang semua ini insya Allah merupakan jalan kehidupan, ya, jalan kehidupan mereka.
Jadi sepanjang ada orang yang melakukan aktivitas di dalam perjalanan, itu sebenarnya bisa jadi pelajaran buat kita bahwa kita hendaknya bisa menempatkan situasi kondisi yang dialami orang tersebut. Kita harusnya empati ataupun bisa juga simpati. Ya. Perlu diketahui bersama bahwa dengan dikaruniai beberapa hal di antara kita masih hidup seperti ini, supaya tentunya banyak bersyukur. Diberi kesempatan untuk berbuat baik, ya tentunya kita berbuat baik. Ya. Dikarenakan rezeki yang sudah dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian harta kita ini ada haknya orang yang tidak mampu atau orang miskin, ya apa salahnya ya kita keluarkan rezeki yang seyogianya punya haknya orang miskin tersebut. Insya Allah kalau kita mau mengerjakan apa-apa yang sudah kita ketahui, dan tentunya hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala, hidup ini akan terasa nyaman, ya, akan terasa enak. Yang jelas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita berusaha seoptimal mungkin untuk mengikutinya, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tentunya kita berusaha untuk meninggalkannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cuma dua itu, mengerjakan dan meninggalkan. Insya Allah kita nanti akan menjadi orang yang betul-betul takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.